Mute dulu ya, kita mulai acara ini, kita buka bersama. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama di HK Jumat sore hari ini di tanggal 22 ya. 22 Oktober 2024 di hari Selasa. Berbahagia sekali Bapak Ibu sekalian, kita diberikan sebagai kenikmatan dapat berjumpa, dapat bersama dengan usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, eh seperti biasa ya kita laksanakan Jumat di sore hari ini. Terima kasih yang telah hadir sebagai agenda yang rutin kita laksanakan di pagi dan sore hari ya. Di pagi Bapak Ibu sudah ada yang mengikuti, di sore pun sebagian ada yang mengikuti, tetapi ada yang baru masuk sore hari ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali kita dapat selalu belajar ya, menimba ilmu di buku bijak yang senantiasa kita baca setiap sore dan pagi hari ini. Untuk itu, yang akan menyampaikan pembacaan buku bijak sesuai dengan jadwal yang telah tersusun pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Tanti Tursilo ya, Ibu Tanti. Beliau adalah Ketua HK dari Kota Bandung di Batu Nunggal. Nah, oleh karena itu, di tengah-tengah kesibukan beliau, ya, beliau adalah sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai pelaksana bisnis juga, dan hari ini bersama-sama di KLPI. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Tanti untuk menyampaikan buku bijaknya. Dipersilakan. Terima kasih Pak Nandang. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya Tanti dari HK Batu Nunggal Bandung. Saat ini saya mendapat tugas untuk membacakan buku bijak untuk kita semuanya. Saya akan memulai dari halaman pertama dari buku bijak kita. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ya, pasti ya Bapak Ibu, kalau kita hebat belum tentu kita bijak. Tapi kalau kita bijak pasti kita hebat. Kita belajar di sini setiap hari, setiap pagi dan sore untuk bagaimana kita bisa menjadi bijak. Karena dengan bijak kita pasti jadi orang yang hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Untuk menjadi bijak pasti kita mempunyai tujuan. Apa tujuan kita? Uh, Kalau di KLPI ini pasti tujuan kita sama semuanya nih Bapak Ibu ya, kita pengen bisa pensiun bersama-sama di sini. Dan untuk mencapai tujuan itu juga kita jangan bertinju sembarangan. Maksudnya jangan menghalalkan segala cara untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Semuanya itu pasti ada rambu-rambunya dan itu kita harus apa ya sesuai dengan aturan lah, jangan menghalalkan segala cara. Dan untuk kepemimpinan kita juga kita harus melatih setiap hari. Ya, misalnya kayak kita untuk melatih kita untuk bisa bangun pagi. Nah, itu kan kita karena kita ada Zoom siang pagi, ya kita sebelum itu kita harus sudah siap-siap. Yang tadinya saya itu tidak belum bisa bangun pagi, tapi karena sekarang saya sudah ikut buku bijak, jadi saya harus bisa bangun pagi. Nah, itu juga di awal saya merasa agak berat, tapi sekarang puji Tuhan itu sudah menjadi satu kebiasaan, sudah menjadi habit buat saya. Saya bersyukur dengan adanya buku bijak yang setiap pagi ini. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Sebab itu kita harus menjaga stamina kita. Memang di dalam bisnis KLPI ini kita memang bukannya cepat-cepat seperti bisnis-bisnis yang mungkin kita semua pernah mengalami, tapi kita jangka panjang. Tapi bukan berarti jangka panjang itu kita juga santai, tidak juga. Karena kita juga pengen
pengen cepat-cepat pensiun, jadi tidak santai, tetap kita cepat, tapi tetap pada koridornya. Eh, Hasil yang akan kita capai juga pastinya tidak main-main gitu kan. Nah, jadi jangan seperti minuman bersoda yang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau minuman bersoda itu kalau kita kocok, kita buka langsung mengeluarkan buih yang banyak, tapi itu hanya sekejap. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menjaga apa ya, semangat kita dalam menjalankan apa yang kita kerjakan saat ini bersama-sama di PT KLPI. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Ya memang kita harus terus mengandalkan Tuhan karena kalau kita jauh dari Tuhan pasti kita nggak akan. Hmm, Maaf ya Suaranya Bu, Bapak Ibu. Masih kedengaran suara saya? ada Bu sekarang. Oh ya. Jadi mengandalkan Tuhan, terus mendoakan goal karena goal kita di sini sama ya Bapak Ibu, kita pengen pensiun. Jadi kita juga mendoakan apa yang menjadi tujuan kita. Kita juga dalam mencapai goal ini kita juga mempunyai strategi. Nah, itu pun juga apa ya, strategi itu apa yang akan kita lakukan dengan bagaimana kita melakukan bisnis ini, kita pasti mempunyai strategi dan itu pun juga perlu kita doakan. Juga kita menjalankan ini tidak sendirian, tapi kita mempunyai tim. Jadi ya kita juga mendoakan tim kita. Kita mendoakan leader kita karena dari leader kita lah kita mengenal bisnis ini, mengenal PT KLPI, kita mengenal aplikasi air. Jadi kita juga harus mendoakan mereka. Terus kita juga percaya pada perusahaan-perusahaan di mana kita saat ini berbisnis, menjalankan bisnis ini. Perusahaan juga mempunyai sistem, jadi kita juga harus percaya dengan sistem. Kita pelajari, kita mengerti, dan kita percaya dengan sistem karena pasti sistem yang dibuat oleh perusahaan itu sudah melalui apa ya, melalui melalui percobaan-percobaan gitulah. Dan kita juga percaya leader-leader kita, orang yang memperkenalkan kita di bisnis ini. Kita ikuti prosedur karena perusahaan mempunyai prosedur. Jadi kita juga harus mengikuti prosedur itu. Jadi jangan kita bikin bikin prosedur sendiri. Kita harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kita komitmen dengan keputusan yang sudah kita buat untuk kita bergabung di PT KLPI ini. Kita berkomitmen bahwa kita akan menjalankan bisnis ini dengan benar. Dan kita nempel terutama nempel pada Tuhan, dan kedua lagi kita nempel pada leader-leader kita yang sudah memperkenalkan dan memberi pengertian memberi eh, pengertian kepada kita tentang bisnis ini. Kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, setiap hari, setiap saat kita harus berdoa karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, atau 1 hari kemudian kita nggak tahu. Sebab itu kita harus terus berdoa dan kita minta kepada Tuhan yang terbaik dari Tuhan untuk kita lalui. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, tidak mudah kesel, tidak mudah bosan. Ini sebetulnya sering saya alami nih, kecewa, capek, males, kesel, dan bosan. Ini sering saya, misalnya kayak saya lagi udah janjian sama teman mau prospek, terus tiba-tiba sudah last minute baru dia ngabarin saya bahwa, aduh sorry ya saya nggak bisa. Sebetulnya ya kecewa saya, tapi saya tidak boleh memperlihatkan. Oh ya nggak apa-apa, kebetulan saya memang ada acara yang lain, saya bilang gitu. Nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa ketemu saya. Sebetulnya sih kecewa, sebetulnya. Saya udah capek-capek datang, saya udah menyediakan waktu, tapi tiba-tiba dia me, membatalkannya di waktu-waktu yang udah yang last minute gitu. Kadang-kadang saya juga males nih, dia udah janjian, ada lagi orang udah janjian sama saya. Udah sekali dua kali dia eh, apa nggak bisa memenuhi janjinya dia sendiri padahal. Jadi begitu dia
minta saya untuk datang, saya jadi udah males. Nah, tapi itu harus saya hilangkan karena saya tidak boleh males. Jadi ya, ya udah saya datengin aja lah. Pokoknya kalau dia nggak bisa lagi ya sudah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kesel ya udah pasti kesel karena apa namanya tuh, kalau janji-janji tapi nggak dia sendiri yang tidak menepati kan ya kesel juga. Bosan ya jangan sampai saya bosan karena saya mau fokus di sini, jadi saya tidak boleh bosan. Itu Bapak Ibu lembar pertama dari buku bijak kita. Saya sekarang mau membacakan buku bijak kita di hari ini tanggal 22 Oktober ya Bapak Ibu. Nah, tanggal 22 Oktober. Nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak. Dikasih orang lebih baik daripada diberi perak dan emas. Ya Bapak Ibu, kita harus menjaga nama baik kita. Nama baik kita itu tidak bisa dinilai oleh emas dan perak yang kita miliki. Lebih baik kita punya nama baik daripada kita punya emas perak tapi nama baik kita enggak karu-karuan. Itu menurut saya ya Bapak Ibu. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk kita di dalamnya. Di mata Tuhan, kita manusia itu sama aja Bapak Ibu. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan kita. Lebih baik kita kaya hati daripada kaya sampah di hati kita. Kaya sampah tuh apa sih Bapak Ibu? Yaitu iri, dengki, suka bergosip untuk hal-hal yang belum tentu benar. Suka ngomongin yang jelek-jelek orang lain. Nah itu tuh sampah lah ya. Buat jadi jangan sampai itu apa banyak di hati kita. Nah, saya juga sedang berusaha untuk membersihkan sampah-sampah di hati dan pikiran saya. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi saya berusaha untuk bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Orang bijaksana menghindari apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Bapak Ibu, kita setiap hari kita belajar buku bijak agar kita bisa menjadi bijak walaupun belum sempurna. Jadi kalau di sini saya lihatnya itu jadi kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti ada pepatah yang bilang keledai yang bodoh pun tidak akan terantuk pada batu yang sama. Sebetulnya saya juga sering sih melakukan itu gitu ya dulu-dulu tuh sebelum di di bisnis bisnis saya yang lalu tuh sebelum saya mengenal air itu saya juga pernah ya karena itu semua karena kebodohan saya sebetulnya. Jadi ya akhirnya saya tertimpa malapetaka akhirnya apa yang saya ikuti itu scam, terus apa yang saya ikuti itu gagal bayar. Itu sudah banyak Bapak Ibu sampai akhirnya di tahun 2020 itu sampai saya tuh nggak punya apa-apa udah habis semuanya sampai tapi saya bersyukurnya anak-anak saya pada waktu itu sudah mandiri, sudah berpenghasilan. Jadi dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 akhir itu saya tidak menghasilkan uang sepeser pun. Jadi hidup saya itu ini oleh anak-anak saya. Saya bersyukur Tuhan tetap masih apa ya berkat melalui anak-anak saya. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Terus ini apa lagi? Orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur dan dihormati. Buat saya, marilah kita semua nih, terutama saya, harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, maka kita pasti bahagia. Karena apapun yang akan kita lakukan, pasti kita akan mengingat Tuhan. Tuhan, saya benar nggak ya melakukan ini? Seperti juga waktu saya mau mengikut apa bergabung di KLPI ini, saya juga berdoa. Saya bilang Tuhan, kalau saya mau mengikuti KLPI ini, kalau memang Tuhan berkenan, saya percaya Tuhan kasih jalan saya, Tuhan berikan kelancaran. Jadi sekarang saya semuanya karena dulu saya serakah Bapak Ibu.
maruk. Jadi saya udah punya uang banyak, saya masukin karena saya pengen dapat lebih banyak lagi. Tapi di KLPI ini, walaupun saya sekarang ini baru menerima 5.000, 2.750, 1.650, tapi saya bahagia karena ternyata saya masih bisa menghasilkan gitu loh. Ternyata Tuhan masih apa ya memberikan berkat untuk saya langsung dari Tuhan gitu melalui KLPI. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Perangkap dan jebakan terdapat pada jalan orang curang. Jauhilah semua itu jika engkau ingin selamat. Jadi kita jangan curang karena biasanya kalau orang curang itu ya akhirnya ya nggak selamat, betul Bapak Ibu. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sama sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Eh, Tingkah laku kita sebagai orang tua adalah teladan bagi anak-anak kita ya Bapak Ibu. Jadi saya berusaha mengajarkan yang baik untuk anak ya pastilah kita semua pasti mengajarkan yang baik untuk anak-anak kita ya. Nah, sebagai orang tua di rumah, sebagai orang tua di HK juga ya kita mengajarkan apa ya sistem yang kita sudah pelajari ini kita tularkan lagi yang kepada anak-anak di HK kita gitu Bapak Ibu. Orang miskin dikuasai oleh orang kaya, orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Ya ini biasanya memang begitu ya Bapak Ibu, kalau orang sudah mempunyai berkat yang banyak, dia pasti akan memandang sebelah mata kepada orang yang miskin. Dan apabila dia bisa atau orang dia mampu meminjamkan sesuatu, baik uang atau barang kepada orang, dia akan merasa sombong. Padahal dia lupa apa yang kita miliki itu sebetulnya kan semuanya milik Tuhan. Kita tuh hanya dipinjamkan sebetulnya. Tapi Tuhan kan nggak pernah sombong sama kita. Justru kita yang minjam ini sama Tuhan, apa yang kita miliki sekarang ini kan semuanya kan pinjaman dari Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil, sewaktu-waktu Tuhan bisa habiskan itu semuanya. Makanya kita apa namanya itu jangan jadi orang yang sombong kalau kita bisa meminjamkan sesuatu untuk sesama kita. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Akhirnya kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap. Ya Bapak Ibu seperti ada orang bilang menabur angin menuai badai. Nah, itu jadi kalau orang yang jahat, dia berbuat jahat, dia pasti akan mendapat karma, mendapat balasan ya Bapak Ibu ya. Walaupun bukan dari kita, kita kadang-kadang suka nggak merasa juga sih kalau kita tuh dizolimi atau dijahatin sama orang. Tapi tiba-tiba dia terbalasnya dari melalui orang lain, bukan dari kita. Orang yang baik hati diberkati Tuhan karena ia membagi rezeki dengan orang yang berkekurangan. Ya pasti kalau kita baik hati Tuhan berkat-berkat Tuhan pasti akan melimpah terus untuk kita. Nah, karena ia membagi rezeki dengan orang berkekurangan. Jadi Bapak Ibu kalau kita berbagi itu jangan kita nunggu kaya katanya. Jadi seperti sekarang ini, walaupun misalnya di bisnis ini saya belum mempunyai bonus yang besar, tapi saya berusaha untuk bisa berbagi. Yaitu tadi berbaginya bukan berbagi dalam bentuk materi, tapi berbagi informasi. Jadi apa bersedekah informasi. Saya sih ngomong aja sama siapapun yang saya temui, saudara-saudara saya ya ada yang mencibir juga sih. Enggak lah, saya nggak ikut-ikut gitu dulu gitu. Ya udah nggak apa-apa. Padahal itu saudara dekat dengan saya. Tapi karena saya sayang sama dia, ya udah saya masukin aja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah ada hasilnya baru saya akan berikan ke dia gitu. Tapi ada juga ponakan apa saya kasih tahu akhirnya dia mau. Jadi membagi rezeki itu tidak selalu dalam bentuk materi, tapi dengan perhatian atau mungkin ya kalau di KLP ini ya kita bersedekah informasi. Jadi kemana-mana saya ngomong tentang air aja. Jadi kalau orang-orang justru kalau saudara saya ketemu saya, nah ini pasti nih mau ngomong air nih. Iya memang saya benar gitu. Usirlah orang yang suka menghina, maka berhentilah pertikaian, permusuhan, dan celah mencela. Ya,
kadang kita suka ketemu ya orang yang di sekitar kita nih orang yang suka menghina. Tapi mungkin tanpa kita sadari juga kita juga suka sih menghina juga gitu. Tapi tanpa kita sadari karena biasanya kita tuh selalu menganggap bahwa diri kita tuh sudah benar. Padahal mungkin kata-kata kita juga yang orang lain terima tuh juga mungkin ini kok kata-katanya kok kayak menghina gitu. Makanya kita harus apa eh, mengusir itu apa yang suka menghina dari hati kita tuh kita usir, kita hilangkan lah gitu ya. Orang yang menyukai ketulusan dan yang manis bicaranya akan menjadi sahabat raja. Jadi kalau kita penuh ketulusan apapun yang kita lakukan dengan tulus, maka raja di sini mungkin ya apa ya pemimpin-pemimpin kita gitu kan. Jadi kita pasti menjadi orang yang disukai kalau kita melakukan sesuatu itu dengan tulus pasti banyak orang menyukai kita. Tapi dengan tulus bukan berarti kita mengharap supaya orang suka dengan kita, tapi ya memang memang kita melakukannya dengan tulus. Dengan membongkar kebohongan orang yang curang, Tuhan menjaga agar pengetahuan yang benar tetap terpelihara. Jadi kalau orang curang itu biasanya eh, pastilah satu saat itu pasti akan ketahuan. Makanya apa ya, bau busuk tuh mau kita tutup serapat apapun, dia pasti satu saat juga pasti akan mengeluarkan bau keluar. Nah, makanya eh, mungkin bukan kita yang membongkar kebohongannya, tapi eh, pasti nanti akan terbongkar dengan sendirinya. Mungkin itu Tuhan yang itu. Makanya Tuhan, kalau kita tulus, pasti Tuhan akan menjaga kita agar pengetahuan yang benar tetap terpelihara. Si pemalas suka tinggal di rumah, ia berkata, ada singa di luar. Aku bisa diterkam di tengah jalan. Nah ini kalau orang malas tuh ada aja Bapak Ibu alasannya untuk melakukan sesuatu, dia pasti ada aja alasannya yang apa yang katanya nanti hujan lah, nanti terlalu panas, jadi serba salah. Kalau nggak hujan dibilang panas, kalau itu pokoknya supaya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Rayuan wanita pelacur merupakan jebakan orang yang dimurkai Tuhan terperosok ke dalamnya. Wanita pelacur merupakan jebakannya. Ini wanita pelacur, maksudnya mungkin ya ini eh, orang nakal ya Bapak Ibu ya. Jadi suka membuat jebakan-jebakan gitu. Dan orang yang seperti itu tuh Tuhan nggak suka dengan itu. Dan dia pasti akan terperosok. Jadi kalau orang yang jahat itu sebetulnya dia tuh sedang menggali kuburnya sendiri. Tadi nanti dia sendiri yang akan masuk ke dalam situ. Sudah sewajarnya anak-anak berbuat hal-hal yang bodoh, tetapi rotan dapat mengajar mereka mengubah kelakuan. Ya memang kadang-kadang anak-anak itu kalau dibilang bodoh ya sebetulnya nggak bodoh juga sih gitu, cuman suka membangkang lah gitu ya. Nah, ya sedapat mungkin sih, sedapat mungkin kita menasehati mereka dengan kata-kata dulu, jangan jangan dengan rotan. Tapi memang boleh kalau memang anak itu sudah tidak bisa di apa dibilangin apa dinasehati dengan kata-kata ya satu saat kita boleh kok memakai apa memakai rotan atau memakai alat untuk memukul mereka gitu kan. Siapa mau menjadi kaya dengan menindas orang miskin dan memberi hadiah kepada orang berada pada akhirnya akan melarat. Nah ini menjilat ya Bapak Ibu. Jadi kalau ke orang kaya kita apa ya pokoknya baik-baik lah gitu. Jadi apa ya seperti menyogok gitu. Tapi kalau kepada orang miskin tuh kita ya udah biarinlah dia nggak punya apa-apa kok gitu kan. Tapi kalau kepada orang yang kaya kita tuh wah baik banget deh. Padahal dia nggak perlu ya kita kasih apa-apa itu. Itu menjilat sih kalau kata saya sih. Ada sih sebetulnya yang di sekitar saya juga ada yang seperti itu gitu. Jadi memanfaatkan kedudukan orang yang ini ada yang seperti itu. Engkau akan senang apabila pengajaranku itu kau simpan dalam hatimu. Karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Nah, ini juga ini hikmat ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini pengajaran-pengajaran dari Tuhan itu kita simpan di dalam hati. Kalau karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Jadi satu saat kita pasti pasti kita pasti memakainya.
Nah, makanya pengajaran-pengajaran yang baik itu harus kita simpan dalam hati kita. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang karena aku ingin kau menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh mengajarkan yang baik kepada kita semua. Karena Tuhan tuh pengen kita tuh tetap hidup dalam jalannya. Ini menurut eh, ini pengertian saya, Bapak Ibu. 30 petuah sudah kutuliskan untukmu, petuah-petuah yang mengandung pengetahuan dan nasihat yang baik, dan yang akan mengajarkan kepadamu apa yang sungguh-sungguh benar. Nanti jika kau ditanyai, kau dapat memberi jawaban yang tepat. Jadi sebetulnya apa ya, nasihat-nasihat itu sudah tertulis gitu loh. Jadi nasihat yang baik, pengetahuan yang baik, eh, itu yang akan mengajarkan kepada kita sungguh-sungguh apa yang sungguh-sungguh benar gitu. Jadi nanti kalau kita ditanya tuh kita dapat memberi jawaban. Ya seperti juga kalau kalau saya sih ininya kalau di air ini ya sebagai ketua HK saya berusaha walaupun saya belum pandai sih. Sebetulnya ya masih banyak yang saya belum ngerti tapi saya berusaha untuk belajar. Jadi suatu saat nanti mungkin anak-anak kakak saya menanyakan, oh kalau bonus ini gimana sih caranya? Nah itu saya bisa apa menerangkan kepada mereka. Janganlah merugikan orang miskin hanya karena ia lemah, dan di sidang pengadilan janganlah memperkosa hak orang yang tak berdaya. Jadi kita jangan menjadi saksi dusta ya Bapak Ibu. Eh, jadi misalnya apa ya, jangan merugikan orang miskin. Jadi ya dia orang miskin, kita merugikan terus kalau misalnya kita kalau kita misalnya ada orang terdakwa, kita memberikan apa nih namanya nih, saksi saksi tapi saksi yang berdusta gitu loh. Karena kan kasihan ya kalau dia udah menjadi terdakwa terus kita menjadi saksi. Kalau kita memang tidak tahu ya kita jawab tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita tahu walaupun itu tidak diinginkan ya kita jawab aja seadanya. Jadi kita tidak tidak merugikan orang. Sebab Tuhan akan membela perkara mereka dan mencabut nyawa orang yang menindas mereka. Ya, jadi kalau kita menjadi saksi dusta, sementara orang itu benar terus kita katakan salah, ya nanti bukannya siapa kita yang apa pembela itu yang tapi Tuhan yang akan membela dia dan mencabut nyawa orang yang menindas mereka. Ya mungkin ini juga saya juga jadi mencabut nyawa. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sekeliling kita tuh pastilah ya ada orang yang temperamen gitu. Jadi kalau kita udah tahu ada orang yang temperamen gitu, ya sebaiknya sih kita agak-agak menghindar lah gitu ya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu sering juga karena ya kalau kita walaupun kita nggak ikut-ikut nih pertamanya kita ya karena memang itu ada di lingkungan kita, tapi kita tidak berusaha menghindar walaupun kita tidak ikut. Tapi karena kita sering nanti kita akhirnya jadi ketularan juga. Lebih baik kita menghindar saja kalau ada yang begitu. Ya menghindarnya juga nggak usah terlalu gimana kelihatan ya kita pelan-pelan kita jauhilah yang seperti itu supaya jangan kita jadi apa namanya tuh jadi meniru kebiasaannya dia. Janganlah berjanji untuk menanggung utang orang lain. Nanti jika engkau tidak sanggup melunasinya, tempat tidurmu pun akan disita. Jadi kalau ada orang yang berutang ya, kalau kita punya pada saat itu ya kita bantu. Tapi kalau kita masih belum ada, ya kita jangan berjanji karena kita nggak tahu janji kita itu bisa ditepati atau tidak. Karena kalau kita udah berjanji kan kita harus menepati. Kalau kita tidak bisa menepati kan akhirnya jadi kita sendiri yang apa ya, yang jadi beban kita sendiri. Nah, jadi nanti kita yang kena masalahnya jadinya. Janganlah sekali-kali memindahkan batas tanah yang sudah ditetapkan oleh nenek moyangmu. Jadi kita jangan pernah mengambil hak orang lain, walaupun hanya sedikit. Kalau itu memang bukan hak kita, jangan kita ambil, Bapak Ibu. Karena uh, padahal kita ngambilnya sedikit, tapi akibatnya akan besar. Itu udah saya rasakan pengalaman. Jadi saya juga belajar, saya nggak boleh lagi seperti itu. Pernahkah engkau melihat orang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dikerjakan di istana raja, bukan di rumah orang biasa. Jadi orang yang cakap melakukan pekerjaan ini orang yang pandai ya Bapak Ibu. Biasanya kalau orang pandai itu terpakai di mana-mana gitu.
Jadi semua orang pasti seneng. Kamu ikut saya aja deh, kamu ikut saya aja deh. Gitu. Jadi banyak orang yang suka kalau kita pandai. Ya begitulah Bapak Ibu pembacaan buku bijak hari ini. Maaf kalau saya kurang berkenan dalam menyampaikan buku bijak ini. Sekian Bapak Ibu untuk buku bijaknya. Bagaimana Pak Nandang? Baik, Langsung doa atau doa, Bapak doa yang ya Bu. pimpin doa? Doa Ibu langsung. Oh langsung doa ya Pak ya? Ya, ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Saat ini saya akan pimpin doa dengan keyakinan saya. Saya akan berdoa secara Kristen. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk pertemuan Zoom sore ini. Kau memberi kami waktu untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami bersahati memohon kepadamu untuk bisnis yang saat ini kami kerjakan bersama di PT KLPI. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat untuk kami semua dalam mengerjakan pekerjaan ini, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami mohon Tuhan memberkati semua owner PT KLPI. Tuhan memberkati Pak Basri, Pak Darmawan, Pak Andi, Pak Nandang, dan seluruh leader-leader kami. Kami mohon Tuhan memberkati juga seluruh manajemen, seluruh admin, juga untuk perangkat sistem yang digunakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami seluruh member yang telah bergabung di aplikasi AIR. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan yang kami naikkan kepadamu. Ampuni kami Bapa, apabila ada doa atau permohonan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Tanti yang telah memaparkan pembacaan buku bijak di sore hari ini, di hari yang ke-22, tanggal 22 Oktober 2024. Berikut ditutup dengan doa ya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa ternyata Bu Tanti apa yang telah dipaparkan tadi di dalam buku bijaknya. Begitu gamblang ya, hal-hal yang menjadikan tuntunan buat kita semuanya, yang juga menjadikan ilmu tentunya. Tadi Ibu banyak hal yang cukup saya garis bawahi, mengajak kepada kita sekalian, yaitu untuk selalu kita belajar hikmah ya, belajar hikmah, kemudian jangan jadi saksi yang dusta, jangan terus ada orang yang temperamen, jangan berjanji, dan juga jangan pernah mengambil hak orang lain di akhir. Ibu sampaikan. Dan di akhirnya Ibu menyampaikan bahwa orang yang pandai itu terpakai di mana-mana. Jadi, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan diperkerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi, sebagai kesimpulan pada sore hari ini yang digamblang, yang di yang dipaparkan oleh Ibu Tanti sangat luar biasa sekali. Dan tadi ada istilah menabur angin, menuai badai, Bu. Yang saya tanda tanya. Situ ketika Ibu memaparkan tentang bahwa orang miskin dikuasai oleh orang kaya, orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Nah ini ya menabur angin, menuai badai. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah terima kasih sekali lagi untuk Ibu Tanti yang telah memaparkannya dengan baik ya kepada kita sekalian dan tentunya banyak ilmu yang kita dapat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu kita masih banyak waktu ya untuk bersama-sama berdiskusi. Mungkin dari Bapak Ibu peserta semuanya ada yang ingin menambahkan atau berkomentar atau juga bertanya atau memberikan sharing ilmu pengalaman di lapangan tentang aplikasi air, tentang KLPI dan tentunya pengalaman tentang buku bijak ini. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini.
Sebelumnya ada chat dulu ya, mungkin saya harus dibacakan dulu dari Pak Momon ini. Salam lima pilar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Suharti juga sama. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu. Semangat semuanya. Salam lima pilar. Sehat sejahtera semuanya. Amin ya. Salam lima pilar juga. Dari Pak Haris, maaf mau sholat maghrib. Oh iya, berarti udah masuk maghrib ya di eh, daerah mana ya? Surabaya mungkin ya. Mantap Bu Tanti, sangat luar biasa pemahamannya. Tuh, ini dari Bu Dede ya, dari Bu Dede untuk Bu Tanti. Alhamdulillah, betul, saya juga sepakat. Bunda Eni juga keren tuh, background, keren background Pak Nanang itu. Tulisannya berjalan. Oke, terima kasih Bunda Eni. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. Boleh yang akan menambahkan kembali, silakan. Masih ada waktu sampai jam 17.30. Nanti akan disambung oleh wilayah timur yang akan melaksanakan Jum Hakka malam juga. Pak Nandang izin. Ya, mangga Pak Ustadz Ibrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak Ibrahim. Alhamdulillah. Kangen nih. Berapa hari? 3 hari ya gak ikut Zoom saya. Pangandaran, Pangandaran. Kemarin gak ikut Zoom. Pangandaran ya betul. Dari libur kemarin gak ikut. Nah, tadi pagi juga gak ikut Penandang, kecapean tidur. Habis pulang Pangandaran langsung malamnya acara hadis santri, jadi aduh gak ikut pagi. Oke teman-teman semua, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, dilancarkan urusan kita semua. Oke teman-teman semua, saya cuma mau berbagi sedikit pengalaman. Kalau pengalaman hukum bijak udah cukup, alhamdulillah luar biasa. Teman-teman semua, kemarin pengalaman saya 2 hari di Pangandaran dan juga pulang dari Pangandaran saya langsung menuju ke Tasik, nggak pulang ke Majalengka karena di Tasik juga udah pada diteleponan terus, ditunggu teman-teman. Ya, jadi sini teman-teman semua persiapkan buat teman-teman semua. Yakinkan ya dengan PT KLPI, upgrade diri teman-teman semua. Terus tambah keilmuan. Terus sharing, konsultasi sama leader teman-teman semua. Kenapa saya sampaikan ini? Insya Allah teman-teman, di awal tahun 2025, insya Allah itu mulai akan menjadi boomingnya itu KLPI teman-teman, insya Allah. Kemarin di Pangandaran saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang sering main aplikasi teman-teman. Ternyata di kota Tasik di hari Kamis scam sebuah aplikasi yang namanya FGS. Nah itu beriringan dengan saya menjalankan KLPI di bulan Syawal ya. Di bulan Syawal saya pulang ke Tasik, udah saya banyak bercerita dengan mereka. Saya ingatkan, jangan dilanjutkan. Jangan mengajak orang. Nanti akan punya beban moral. Di situ ada tombol top up. Saya ingatkan mereka, teman-teman saya tuh. Banyak para kiai, makanya sekarang beban mental mereka ya, beban moral. Jadi sekarang canggung untuk bergaul dengan masyarakat. Karena banyak masyarakat yang pada besar tuh habisnya. Saya udah ingatkan, jangan itu ada top up. Nah, ternyata kemarin saya di Pangandaran sama Panandang luar biasa. Di minggu itu juga baru scam 3 aplikasi di Pangandaran. Luar biasa. Jadi, Masya Allah.
yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, termasuk keluarga yang saya temui itu, ya itu anaknya itu kemarin ya, minggu-minggu kemarin itu sampai 300 juta penandang. Insya Nah, 300 juta. teman-teman, ingat pahami, saya sering sampaikan ciri-cirinya sebuah aplikasi yang akan scam itu ya, teman-teman harus yakin sampai ke mereka itu bentuk sayangnya kita ke mereka. Satu, ada tombol top up. Hati-hati dengan sebuah aplikasi yang di awal gratis, daftar gratis. Tapi setelah masuk kita untuk bisa mengakses semua fasilitasnya, untuk bisa menjalankan bisnisnya itu kita harus top up namanya. Ya itu namanya jebakan Backman. Ya, dikasih gratis dulu. Hati-hati teman-teman. Kedua, ada tombol trading. Hati-hati ya, trading. Ketiga, tombol lelang atau ikut perdagangan. Kita cuma klik aja ikut lelang, dagangkan, ada yang memutarkan, hati-hati. Keempat, yaitu ada profit. Nah, saya sering ulang-ulangi ini. Kenapa? Karena ini bentuk rasa sayang saya kepada teman-teman semua, juga kepada keluarga teman-teman semua. Sampai ke mereka yakin dengan itu, karena udah banyak, udah puluhan bahkan ratusan aplikasi yang scam itu. Kenapa scam? Jadi teman-teman semua, aplikasi itu mudah dibuat. Teman-teman asal dekat dengan orang yang pintar IT, bisa bikin aplikasi sendiri. Tapi tidak ada PT-nya. Kalau aplikasi air, ini resmi, ada PT-nya, PT KLPI. Makanya kemarin saya berani 100%, 1000% bahkan lantang di Pangandaran menyampaikan KLPI. Padahal mereka udah banyak pada trauma, bahkan ada mungkin ya yang hadir itu gimana ya, dengan mendengarkan Kak. Ya, ya ada yang mendengarkan, yang enggak gimana ya itu situasinya. Tapi setelah saya sampaikan, akhirnya responnya luar biasa Panandang. Responnya teman-teman alhamdulillah, cuman kendala mereka kemarin baru pada gede habis. Minggu kemarin saya ke Pangandaran baru 3 hari, 4 hari mereka pada scam. Jadi untuk ikutnya ke KLPI, mereka masih menunggu dana. Ya, insya Allah teman-teman, makanya insya Allah semakin menyebarnya PT KLPI di setiap kabupaten, insya Allah itu akan terus berkembang. Bahkan ini saya juga nih udah teleponan lagi, baru kemarin aja pulang dari Tasik, dari tadi pagi udah ada yang telepon lagi nyuruh ke Tasik tuh, grup yang scam kemarin. Mereka udah pada penasaran dengan KLPI. Makanya teman-teman siapkan. Selamat buat teman-teman yang udah daftar duluan. Punya antrian duluan, akan terdorong terus teman-teman, insya Allah ya. Insya Allah saya secepatnya ini akan itu apa, semua grup-grup FGS itu mau mengadakan kumpulan itu teman-teman ya, mengumpulkan orang-orang. Nah, saya akan terjun lagi ke Tasik. Mohon doanya teman-teman yang udah duluan, selamat terdorongnya antrian teman-teman semua. Mohon doanya semoga saya sehat. Ini juga Pangandaran udah minta lagi, tapi lumayan Panandang 4 jam ke sana. Mantap Kang Ibrahim. Wah, mantap. Pangandaran perbatasan Ciamis, Ciamis Selatan namanya teman-teman itu. Oh iya. Itu ada pada menunggu, tapi saya harus persiapkan dulu nih di sini juga karena 4 jam percuma kalau cuma 1 hari kan, harus ada 2-3 hari di sana untuk mengembangkan dan langsung memahamkan mereka biar nanti mereka udah bisa jalan sendiri. Mungkin itu teman-teman berbagi, kali lagi siapkan teman-teman semua, upgrade diri teman-teman semua. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan pasti ya para pemain MLM, para pemain jaringan, para pemain investasi, para pemain BO, para pemain. Nah, kalau ini kalau sabaraha, tidak mempersiapkan ilmunya, nanti jangan sampai
mental teman-teman ya. Ketika teman-teman mengenakan aplikasi air KLPI, kurang keilmuannya karena mereka udah pada jago ya main di investasi, di BO itu, di MLM. Kalau teman-teman belum siap, otomatis teman-teman ya gimana ini. Nah, makanya saya menyarankan terus belajar, terus komunikasi, sharing sama leader teman-teman semua. Ikuti Zoom. Ikuti Zoom. Mungkin itu pesan dari saya buat teman-teman semua. Semoga sukses semuanya. Salam Amin, amin. Salam lima pilar. Terima kasih Pak Ustadz Ibrahim ya yang telah membawa pengalaman ya kemarin dari Pangandaran dan insya Allah kita viralkan Pak Ustadz ya ini KLP ini dengan pemahaman kita dan insya Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Pak Ustadz Ibrahim, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak ya ternyata di daerah-daerah juga yang para pemain-pemain. Tapi tadi sudah dikasih gambarannya bahwa ciri-ciri aplikasi yang scam itu ya, Bapak Ibu. Pertama tadi kalau ada tombol top up ya, nah itu satu. Yang kedua kalau ada trading, penjualan ya. Kemudian ada lelang, nah, lelang dan ada profit. Nah itu empat hal itu ciri-cirinya salah satu kalau mungkin Bapak Ibu diperkenalkan atau ditawarkan bisa dilihat aplikasinya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz Ibrahim atas ilmunya bagi kita semuanya. Dan silakan Bapak Ibu sekalian juga boleh kalau ingin mau menanggapinya atau mau bertanya berkaitan dengan hal tersebut atau hal lain yang ingin disampaikan di kesempatan Jumat sore ini. Mangga Bapak Ibu, mangga silakan. Ada siapa saja ya? Di Zoom ini sudah ada 40 orang, Alhamdulillah ya di sore hari ini. Ada Ibu Agatha ini, Pak Agus Sukaryono. Agus Sukaryono ini dari mana ya Pak Agus? Boleh Pak, mungkin bisa berkenalan dengan kita semuanya Pak Agus, karena baru saya lihat. Iya, Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari Nganjuk, Pak Nandang. Oh, Mohon Nganjuk. bimbingannya untuk kesuksesan di KLPI. Ya, Terima siap. kasih. Baik. Terima kasih Pak Agus. Nganjuk ternyata ya. Jawa Timur berarti ya? Jawa Betul, Timur. betul, Jatim. Jatim ya. Alhamdulillah ya di Jatim. Lah banyak juga ya. Boleh Pak diviralkan juga daerah Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu Ya, meliputi Surabaya itu udah hebat ya. Surabaya. Kemudian kalau Demak Jawa Timur juga ya. Demak, Jawa Jawa Tengah. Tengah. Oh Jawa Jawa Tengah. Tengah. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan juga yang lainnya. Ini Pak siapa? Pak Samsung teh, Pak Ahim, Pak Haji Ahim akan menyampaikan juga Pak Haji Ahim. Silakan. Atau ini ada Pak Asep Misbahudin. Pak Asep Misbahudin dari mana Pak? Assalamualaikum, Pak Nanang. Saya dari Tasik. Perkenalkan selamat sore buat rekan-rekan semua yang ada di grup KLPI, PT KLPI. Mudah-mudahan sukses semua dan bahagia semua. Amin. Amin, amin, amin. Izin Pak Nanang, saya kan mungkin kan ya di sini kan member yang baru Siap. 2-3 hari sebenarnya ini. Oh, 3 hari, luar biasa. Iya, belum lama ini. Gitu. Izin mungkin saya belum lama, belum memahami apa yang ada di dalam ini sebenarnya yang di dalam KLPI ini gitu. Tapi ya sedikit-sedikit saya udah beberapa kali ikut Zoom, ya tambah ilmu, tambah pengetahuan gitu. Kalau bisa ini juga pingin tambah lagi ini gitu member di belakang saya. Oh, Amin. amin, amin Pak. Siap. Itu ceritanya. Nah, Siap. begini ya Pak Nandang, mohon maaf gitu. Saya tuh pingin ya kalau bisa gitu ya, biar untuk menambah pengetahuan ya untuk saya sendiri sebenarnya mah gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang udah lama, yang udah bulanan, yang bahkan mungkin udah tahunan, bahkan yang udah mendapat penghasilan mungkin itu udah lain lagi ceritanya. Ini kan saya baru.
Saya ingin tahu tuh kalau bisa gitu kan semacam brosur gitu lah ya. Gitu kalau bisa semacam brosur penenang gitu. Saya minta tuh hanya itu aja untuk saya pelajari gitu biar saya untuk ngobrol dengan member-member yang mau masuk gitu. Apa yang tadi dibicarakan sama rekan saya juga yang dari Majalengka tuh Pak Ustadz gitu. Ya, Kebanyakan memang kebanyakan di lapangan tuh seperti itulah kenyataannya. Bahkan bukan orang lain, saya sendiri juga pernah seperti itu gitu, ngalamin ya, ya, ya. ngalamin seperti itu Pengalaman gitu. ya. Iya, tapi ya alhamdulillah mungkin di KLPI ini gitu saya ketemu walaupun memang ya istilahnya belum mendalami semua gitu. Kayaknya jauh untuk scam ini. Amin. Gitu Insya Allah, Bapak Pak. ini kan komunitas Pasti mudah-mudahannya Pak semakin Misbah, nggak banyak akan scam Pak Misbah. semakin banyak semakin kuat gitu istilahnya ya. Di mana Ya Pak mungkin Misbah kalau ya. Zoom lebih 43, paling 5 orang kalau multi level yang lain. Ini mah 100 orang. Iya, makanya ini saya Mantap Pak senang Misbah. sekali, betul senang sekali saya ketemu dengan rekan-rekan yang ada di mana-mana ini mungkin yang dari Sabang Oke. sampai Merauke mudah-mudahan ada di Amin. sini. Semua sehat, sehat, sehat. Amin, amin, amin. Ya mungkin Pak Nenang sementara gitu aja. Pak Itu Asep, ya itu Pak Asep, ya di mana Pak ya Asep? Tasiknya dari mana? ya. Tasiknya dari Tasik. mana? Tasik nama Ice, Nah, Oh Ice iya, Trisnawati. Aduh, si goyang. boleh. Cema iya nya. Mungkin Galunggung ya Pak Ustadz. Halo. saya mungkin jadwal ke Tasik mungkin bisa merapat ke Sukaratu Pak Asep. Kita sharing bersama, belajar bersama Pak Asep. Nah itu. Sukaratu. Insya Allah Boleh. kontak-kontak aja kita ya. Kontak-kontak aja. Kayaknya itu dekat Kecamatan Sukaratu, Puskesmas Patokan. Puskesmas. Oh iya 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 ya tahu tahu Puskesmas Boleh. Mohon. Iya. Nah, kita Siap, sharing siap belajar Pak bersama. Ustadz. Siap Pak Ustadz, siap. Mungkin buat Pak Nanang sementara gitu aja Pak Nanang kalau bisa saya kalau ada gitu saya minta brosur untuk bisa saya pelajari atau enggak ya semacam PDF lah gitu. Oke, Demikian Pak siap. Nanang hatur nuhun. Terima kasih. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Terima kasih Pak Asep, luar biasa ya, baru 2 3 hari bergabung. Insya Allah Pak Asep, segala hal yang berhubungan dengan brosur dan segalanya, Bapak itu bisa lebih merapat lagi nanti ke HK-nya ya, HK masing-masing daerah. Dan di grup juga banyak yang suka men-share apa brosur atau PDF, nanti bisa dimintakan ya, seperti itu. Nanti cari informasi lagi saja Bapak ya. Insya Allah ada. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya untuk Pak Asep sekali lagi yang dari Tasikmalaya. Kita sudah jam 17.24, tadi udah ada informasi untuk kita batasi ya. Jadi jangan lebih dari 17.30. Kalau bisa dikurangi 2 menit katanya ya. Insya Allah ya membeli. Terima kasih. Nanti akan tolong diingatkan ya teman-teman sekalian. Sekarang udah 17.24. Mangga yang masih ada yang berkomentar nanti kita sesuaikan tapi waktunya ya Bapak Ibu sekalian dipersilakan dari siapa yang akan memberikan tanggapan. Pak Romo mau menyampaikan? Ya, Ibu Pak Edi? Nandang. Nandang. Ya. Oh iya boleh, mangga Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan Pak Nandang yang disampaikan Ustadz Ibrahim, memang itu benar. Jadi apabila kita sayang dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang masih bermain di aplikasi atau platform, itu betul apa yang disampaikan Pak Ustadz. Dan ada lagi satu ya, mungkin biasanya kalau platform atau investasi ini dia akan memberi iming-iming ini kembali modal dalam jangka 10 hari. Itu biasanya seperti itu, 10 hari sampai paling lama itu 2 minggu. Tetapi apabila dia akan scam, ini nanti profitnya akan ditambah lagi. Jadi pengembalian modalnya itu cuma bisa sampai 3 hari. 3 bahkan sampai 5 hari. Nah ini sudah semakin dekat tanda dia akan scam. Jadi bisa kita ingatkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih bermain di aplikasi atau platform, kalau bisa ditarik tiap hari Pak Nandang, di WD tiap hari.
Dan alangkah baiknya kalau dipindah ke KLPI saja, dijadikan dana sponsor Sponsor. yang Iya. yang jelas-jelas keuntungnya 100% dan mendapat jaminan dari KLPI. Kan ini lebih menguntungkan. Ya, ya, jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Karena memang banyak sekali investasi atau platform BO, terutama di Tulungagung juga banyak. Mereka biasanya memang referensinya dari saya, Pak Yud, Pak Romo ini gimana? Kira-kira kapan akan scam? Kalau menurut prediksi saya sekian. Dan apa namanya, ini bisa membantu mereka supaya menyelamatkan aset atau uang mereka dan bisa kita alihkan ke KLP tentunya. Saya kira itu mungkin Pak yang bisa untuk menambah informasi buat saudara atau teman-teman sehingga tidak terjerumus lagi ke ini ya Pak, kebangkrutan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tambahannya Pak Romo Yudi ya. Jadi semakin jelas ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita tentunya yang sudah bersama-sama kita mendapatkan pembelajaran buku bijak, kemudian kita juga berdiskusi untuk lebih berhati-hati juga ya di luaran sana karena semakin banyak ya. Kemarin juga saya ada pengalaman juga ya. Istri saya bercerita bahwa bukan hari lagi, tapi menit Pak, menit ya, menit ada tambah dalam hitungan menit itu dapat ya, bersama terus katanya. Ya seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu ya, saya bacakan chat saja, tetapi untuk yang penambahan atau saya jawab, saya tutup dulu karena waktu ya sudah habis. Saya ingin membacakan saja ini. Bunda Lili, izin Pak jelang selesai kurangi 1 atau 2 menit ya tadi ya. Ada yang lebih diminta komentar atau menanggapi mohon. Ken, ini mohon izin live. Oh ya, Pak Kem, silakan. Sudah ya, dari Kalimantan, kalau nggak salah Pak Hakim itu. Video backgroupnya boleh dibagi pandang. Oh ya, insya Allah enggak. Yang jadi donor sponsor saja betul itu. Nah, itu dari Bunda Lili katanya Pak Romo ya. Ya, jadi donor sponsor saja betul itu. Oke. Baik ya Bapak Ibu sekalian, itu saja yang kita laksanakan pada sore hari ini karena waktu harus diakhiri juga ya. Kita sudah di akhir penghujung acara. Dan terima kasih tadi telah dibacakan buku bijak oleh Ibu Tanti. Ibu Tanti terima kasih ya. Sekarang sudah didampingi oleh Pak Herina ya. Atas pembacaannya yang luar biasa, kemudian pemaparannya dan juga telah ditutup tadi dengan doa ya. Semoga Bapak Ibu sekalian doa kita semuanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan ilmu ya bermanfaat dunia dan akhirat tentunya. Kemudian diberikan limpahan rezeki lewat KPL ini, lingki yang luas, barokah dan melimpah serta bermanfaat tentunya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya Nandang dari Kota Bandung yang memandu dalam acara ini. Sekali lagi menghaturkan terima kasih untuk semuanya. Pak Ustadz Ibrahim, Pak Romo Yudi, Pak Asep tadi, dan Bapak Ibu semuanya yang sama-sama hadir. Kami sampaikan salam 5 pilar, salam 5 miliar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Salam member saya. Masya Allah, segan.